Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Seperti yang kemarin kalian kerjakan tentang RIP, static dan dynamic routing, materi IG kali ini adalah tentang dynamic routing RIP, atau yang biasa kepanjangan dari RIP, Routing Information Protocol. Ya, ini adalah dynamic routing yang sudah ada sejak tahun 1988. Sebenarnya sudah sangat usang. RIP dikategorikan sebagai Distant Vector Protocol atau routing yang berdasarkan jarak. Tapi memang kalau dibandingkan yang OSPF dan lain-lain, routing RIP sudah sangat usang. Ada 3 kategori untuk RIP versi 1, kemudian RIP versi 2, dan yang terbaru adalah RIP NG atau Next Generation yang untuk IP versi 6. Seperti yang sekalian tulis kemarin, yang kalian rangkum, kali ini saya akan memberikan contoh pembahasan untuk materi RIP. Kalau kalian kemarin waktu di sekolah kita sering membahas tentang routing statis, kalau di sini nanti kita memakai routing dinamis, pasti jauh lebih mudah. Contoh, ini saya sudah membuat satu contoh 3 router dengan masing-masing router 2 klien, jadi ada 4 klien. Nah, di sini nanti kita mulai menggambar dari awal sampai dengan pensettingannya. Untuk kalian nanti bisa dicoba di rumah, kemudian minggu depan kalian akan saya kasih tugas dan hasilnya akan kalian kirim melalui WA atau email saya. Nah, sementara seperti ini dulu, mari kita mulai. Kita buat dulu new network. Ini kita biarkan, tidak kita save. New network, yes. Pertama kita buat satu router. Boleh kalian pakai router yang manapun, tapi intinya nanti sesuaikan interface-nya dengan yang kalian desain. Nah, ini kita pilih R0, kemudian kita pilih R1, kemudian kita pilih juga R2. Di sini ada 3 router, ada R1, R0, R1 dan R2. Nah, kemudian kita buat juga di sebelah sini switch. Kita pilih langsung serinya, kita pilih yang 2950. Ini adalah manageable switch dengan port 24 port. Kenapa Pak harus banyak? Ya enggak apa-apa banyak. Kita konekkan antara router 1, kita pilih yang manual karena nanti kita bisa memilih F0 atau FE1 yang akan kita pilih. Kita pilih F0, kita choose kabel,
karena untuk mengkoneksikan turut kita pilih apa namanya ini, cross ya. Kemudian juga kita konekkan kita choose the cable, kemudian kita pilih ini sudah. Pak, tapi kurang satu Pak untuk yang ke bawah. Ini kita gunakan dulu, bisa gunakan auto. Ini tidak bisa ya, error. Kenapa? Kurang line cutnya. Kita tambahkan di fisik, kita matikan dulu, kemudian kita pilih ini, kita pilih fast ethernet. Kita sudah matikan, kita pilih dulu. Nah, ini kita colokkan ini. Kenapa ini ya? Tidak ada koneksi. Oh, kita lihat. The destination device to auto connect. Nah, kita sudah buat. Kemudian kita buat end device-nya PC. Kita end device-nya kita PC. Kemudian kita buat end device-nya juga. Nah, ini end device. Oh, maaf, cancel. Kita cukup ya. Kita koneksikan auto saja biar cepat. Jangan lupa untuk HP kalian ditaruh dah. Mari kita nanti kita buat bagaimana caranya. Nah, kita buat node-nya. Tulisan yang pertama adalah R1. Kita beri yang R1 yang menuju R2 kita beri IP 192, atau bolehlah kita buat 10.10.10 karena menggunakan R1. Kita pilih ya. Kita kasih karena nanti kita ibaratkan ini adalah one ya, kita buat IP nya agak tinggi. Ini juga 10.10.10.2. Nah, kemudian yang kesini untuk R2 ke R3 kita buat aja 10.10.20.1. Nah, ini apakah yang lain boleh Pak? IP nya boleh, ini hanya menyesuaikan saja. Kemudian ini juga berarti 10.10.20.1.
Nah, kita lihat di sini ya. Kemudian yang ke bawah berapa? Yang ke klien kita buat, karena ke klien itu menggunakan local area network, maka kita buat IP kelas C. Kita buat aja 1.1. Nah, ini yang ke bawah, karena router 1 maka saya kasih IP 1.1. Kemudian untuk yang router 2 saya buat 192.168.2.1. router kedua, klien untuk router kedua kita buat. Nah, ini yang kita buat sekarang 10 dari 192.168.1. Karena dia kliennya pada router ketiga, maka kita buat 3.1. Nah, sekarang kita setting untuk masing-masing router. Untuk router pertama dulu kita setting, kita biasa pakai no, kemudian enter. Kita lihat enable config D, kemudian kita aktifkan semua interface-nya, interface FA00 no shutdown. Nah, ini kemudian kita aktifkan untuk yang FA10. Ini no shutdown. Kita bisa memberikan IP juga, karena ini IP yang kedua, interface yang kedua, maka saya beri 192.168.255.255.0. Nah, kemudian kita lihat yang FA0100 ini, karena ke one, kita anggap one, IP address 10.10.10.1 kita pakai netmask kelas C saja biar lebih mudah. 0 ya. Kita lanjut ke root yang kedua. Diaktif, ini belum hidup ya, hidupkan dulu. Kita setting no, kemudian config D, enable, jangan lupa enable dulu, kemudian config D, config terminal, kemudian kita aktifkan interface FA00. Berapa tadi 00? Kalau kita tadi 00, enter, kita no shutdown dulu, no shutdown. Karena yang FA00 itu berhadapan dengan 00 pada router 1, router 0 maksudnya, router pertama, maka IP-nya adalah 10.10.10.2. No shutdown, IP address 1.10.10.10.2.
titik 2 255 255 255 titik 0. Nah ini. Kemudian yang kita lihat yang FA yang ke sini, mana ke router ketiga, router yang ketiga. Gini aja wis, saya rubah aja ini, rename device. Yang router pertama, router 0, saya ganti router 1. Oh ini dulu router 3 gini ya, biar saya juga lebih mudah menyebutnya. Nah ini ini kan enak, router 1, router 2, router ketiga. Untuk yang kedua kita lihat. Nah ini sudah yang untuk interface yang ke router 2. Kita lihat, kita angkat saja. Nah, FA 1.0 kita no SH, kita pakai no SH, enter. Kemudian interface-nya kita sudah buat 10 IP address 10.10.255.255.255.0. Nah ini. Kemudian untuk yang ke klien, itu adalah 2.2.0 no valid number. Kita lihat interface-nya dulu. Kita pakai VE6. Nah, kita lihat ini VE6 FA6 ya. Kita pakai FA6. No shutdown dulu. No shutdown.
kemudian IP address 192.168.255.255.255.0. Enter. Nah, kemudian kita lanjut ke router ketiga. Router ketiga kita sesuaikan nose, kemudian kita enable config. Kemudian kita pilih interface FA00 no shutdown. Kita pilih IP-nya, karena IP-nya FA00 router ketiga itu berhadapan dengan router FA10 router kedua, maka kita IP-nya pilih IP address 10.10.20.2 dengan netmask 255.255.255.0. Enter. Kemudian yang kita lanjut pada interface FA yang ke klien 1/0. Enter. Dengan IP address, karena yang ketiga IP 192.168.3.1 incomplete IP add address 192.168.3.1.255.0 enter. Ya, sudah. Kita lihat untuk masing-masing ini masih belum hidup ya. Kita pilih no shutdown. Cukup. Kita lihat sudah berwarna hijau semuanya, artinya semua router, semua switch, semua klien sudah berfungsi dengan baik. Nah, ini masih orange, dia masih proses pengenalan. Kemudian kita lihat dari R1, kita coba cek apakah sudah connect dengan router kedua. Ping 110.10.10.2. Kita lihat 80%. Oke, sudah connect 100%. Kemudian kita cek ke 10.20.1. Artinya tidak connect. Karena apa? Dia sudah mulai routing. Tetapi tidak ada yang merut. Nah, ini coba. Sekarang kita masukkan dulu RIP-nya. Kita set RIP-nya. IP root router, kita pilih conf
config terminal, routing rip, enter. Oh keliru, route rip, enter. Network berapa yang kita masukkan? Networknya 10.10.10.0. Ini adalah untuk networknya. Nah, untuk yang kedua, karena dia mempunyai dua network, maka kita harus memasukkan dua routing, route kita pilih route, rip, enter. Network 10 untuk yang ke router 1, enter. Kemudian yang kedua adalah network 10 20 untuk yang ke router ketiga, karena router kedua mempunyai jalur dua koneksi, yang ke R1 dan ke R3. Kita coba untuk R1 nya, kita coba ping, kita langsung boleh perintahnya, boleh do ping 10.10.10.2. Oke, itu sudah connect. Sekarang 20.1 sudah connect juga. Nah, ini sudah connect ke R1, dari R1 ke R2, mau dari yang jalur ke R2 ke R3 juga sudah connect, yaitu 10.10.20. Nah, sudah connect semua. Sekarang kita konekkan ke R3, do ping 10.10.20.2. masih belum bisa, maka kita harus set untuk routing pada R3 route. Kita coba exit dulu dari menu interface, kemudian route, rip ya, kita masukkan. Karena ini hanya satu jalur, maka kita masukkan network 10.10.20.0. Nah, kita kembali ke R1, kita coba apakah sudah nyambung ke R2. Nah, itu dari semua route sudah nyambung, dari semua route ini sudah nyambung. Sekarang dari semua route sudah oke. Sekarang kita coba kliennya, kita coba pada kliennya desktop. Karena yang R1 dia klien R1, maka IP nya seperti ini jelas, kita pakai 255.255.255.0.
Karena di sini kita pakai gateway, maka gateway-nya menuju ke R1. Kita apply dulu. Ini PC. Sekarang PC satunya desktop IP, karena ini juga masih IP kliennya router 1, maka IP-nya juga masih IP yang sekelas dengan router 1 yang menuju klien. Gateway-nya juga masih tetap 1.1. Save. Kemudian untuk yang PC kedua, karena ini adalah klien router kedua, maka kita sudah set sejak awal adalah 2 sekian 255 0. Gateway-nya berapa? 192.168.2.1. Push. Kita apply. Sudah. Kemudian kita pakai yang sini, desktop, kemudian IP 192.168.2.3, karena dia masih kliennya router 2, maka IP-nya juga masih setara dengan IP router kedua. Yang sekarang adalah IP untuk klien router ketiga. Saya sudah jelaskan dari awal, untuk router ketiga IP-nya adalah 3 titik sekian. Kemudian networknya kemudian gateway-nya adalah 3.1. Apply. Sekarang yang terakhir PC ke-6 atau di sini PC 5. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.3.1. ya, cukup. Oke, sekarang kita menuju ke PC 1. Apakah PC 1 sudah bisa terkoneksi dengan router 1? Kita coba link 192.168.1.1 bisa. Nah, kita coba ke PC kedua, ping 192.168.1.2. ini ke PC ini sendiri, PC 0 sendiri jelas bisa ya. Kemudian kita pakai PC ketiga, sudah bisa. Jadi
untuk PC, untuk kliennya R1 normal, ping ke R1 normal. Sekarang apakah sudah bisa ke R2 dulu atau ke kliennya router 2, misalnya pada PC 0, PC 2 dan PC 1, PC 3. Kita lihat PC 2 IP nya berapa. PC 2 IP nya adalah 2.2 destination unreachable. Berarti tidak bisa. Kita trace dulu, apakah sudah bisa ke 2.1 gateway-nya? Oh, tidak bisa. Apakah bisa ke 1.2 10 dulu, ping ke 10.10.10.1 bisa? Ternyata masih bisa, karena dia merupakan IP yang menuju R2 dari router 1. Sekarang yang 10 tidak bisa. Kenapa? Karena belum dimasukkan pada tabel network pada R1. Tabelnya R1 kita masukkan. Ini kan sudah masuk IP root, ini sudah mau kita masukkan. Kalau mau perintahnya ya pakai masukkan dulu root trip network 192.168.1.1.0. ya, kita coba. Ini sudah bisa ya. Ini R2 sudah bisa, ke R2 sudah bisa, meskipun hanya R2 saja. Ini juga sudah bisa ya, dari R2 sudah bisa. Tapi apakah masih sudah bisa ke klien kedua? Klien kedua belum bisa. Untuk klien pada R2 juga belum bisa, karena IP kliennya belum terdaftar pada RIP di network di R2 nya. Kita masukkan IP network untuk root trip. Kita masukkan dulu IP table untuk yang ke klien network 192.168.2.0. tinggal masukkan networknya saja. Nah, ini coba kita lihat lagi apakah sudah bisa ke klien kedua. Tuh sudah. Nah, ini sudah bisa dari kliennya, dari klien satunya ke klien router 1 ke klien router 2. Sekarang dari router kedua, dari klien router 1 bisa nggak kita ping ke klien router 3? 192.168.3.2 destination unreachable ya. Kita coba ke ping 3.1 gateway. Untuk ini juga masih destination unreachable. Apakah masih sudah bisa di one nya?
Apakah sudah bisa di one-nya? 20.2. Ini masih sudah bisa, tapi sudah bisa. Oh, berarti untuk terkoneksi di one sudah bisa. Tinggal kita masukkan saja apa ini, routing table RIP-nya pada router ketiga. Nah, ini RIP, maaf, route RIP network. Kita masukkan untuk IP yang ke klien, networknya ya, jangan lupa networknya. Nah, akhirnya semua sudah terkoneksi. Kita coba R2 ping, kita coba ke klien R1. Oke, kita coba lagi dari klien 2 ke klien 3. .2. Nah, udah, dia masih mengupdate apa, routing table-nya tadi. Jadi gateway-nya dia kalau ada permintaan baru gateway itu akan dibuat. Dari R3 misalnya, dari kliennya R3 mau ke klien R1, misalnya yang kita pakai 13, maka di sini akan membuat agak lama, membuat routing table dulu ya. Jadi ada timeoutnya karena belum pernah dicoba. Nah, kita coba ke yang 2.3, pasti ada timeoutnya juga satu, karena di sini adalah program simulasi. Kalau program belinya enggak. Kalau kita nanti pakai alat yang real, untuk langsung dia, karena nanti dia sekian detik untuk mengupdate tabelnya. Oke, cukup untuk kalian hari ini pembahasan tentang RIP ya. Tugas kalian nanti akan membuat yang seperti ini. Tugas kalian akan membuat RIP dengan mode file over. Nah, saya gambar dulu. Ini saya save dulu. RIP materi RIP. Nah, ini simpan. Oke. Nah, ini sudah tersimpan. Oke. Ya. Jadi ini adalah materi RIP. Sekarang kalian tugasnya adalah saya kasih waktu 1 minggu untuk membuat model file over seperti yang kemarin kita pakai static routing. Kita lihat di sini kan masing-masing pakai 3. Ini saya hapus dulu biar nanti urut. Nah, ini kita hapus dulu. Kita pasang, kemudian ini saya ganti namanya router 1. Ini
adalah tugas untuk kalian, silahkan dikerjakan di rumah. Nanti file save-nya silahkan dikirim ke saya, ke WA saya atau ke email saya, boleh ke email saja biar nanti filenya agak besar. Mungkin kalau filenya besar di WA nanti HP saya penuh. Ini juga kita buat mode file over. Akan saya konekkan dulu. Connect manual saja biar saya bisa menentukan. Cus, saya mau mengkonekkan FE ke FE. Kemudian manual saja pilih kabel dulu FE1 ke FE01. Kemudian yang sini choose kabel FE0 ke FE1. Seperti ini ya. Kemudian saya pilih di sini switch. Di sini juga saya pilih switch. Di sini saya akan jauhkan aja. Kemudian ini saya koneksikan auto karena hanya tinggal satu interface. Ini juga. Kemudian saya pilih PC2, saya satu aja lah. PC1. Ini adalah tugas untuk kalian ya. Saya beri waktu sampai minggu depan, waktunya 1 minggu ya. Ini jadi ini seperti yang kalian biasa mengerjakan, tapi di sini akan jauh lebih mudah karena menggunakan RIP ya. Jauh lebih mudah karena menggunakan RIP. Ini adalah tugas untuk kalian. Tugas RIP dengan file over. Cukup dari saya. Jaga kesehatan, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.